Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman dipersilakan saat teduh terlebih dahulu. Shalom teman-teman, gimana kabarnya minggu ini? Sepanjang minggu ini kita udah banyak banget hal yang udah kita lewatin. Khususnya kalau buat gue pribadi, teman-teman gue udah pada mulai kuliah, udah ada yang beberapa yang udah ospek online, dan banyak kesibukan-kesibukan lain yang udah mulai dilakukan. Padahal kemarin-kemarin kan angkatan gue itu lumayan entah beruntung atau tidak ya, tapi kita lulus tanpa ujian, terus udah gak ada pembelajaran lagi. Kalau adik-adik kelas mungkin yang kelas 11 naik 12 dan
dan yang lainnya mungkin masih ada pembelajaran. Tapi gue udah langsung lulus, udah gak ada belajar apa-apa lagi. Dan itu menjadi suatu perubahan yang lumayan signifikan buat hidup gue dan teman-teman gue. Gue juga dengar dari beberapa teman-teman fellow, kalau waktu-waktu ini mau benar-benar sibuk dengan tugas-tugas, dengan pembelajaran-pembelajaran, dan lain-lain. Hingga terkadang akhirnya hal-hal itu membuat kita lupa sama Tuhan. Nah, saat ini di hari Minggu pagi ini, yuk mari kita khususkan waktu ini, waktu yang singkat ini, untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Gue mau ajak teman-teman sekalian untuk fokus beribadah. Jangan main HP. Gunakan HP kalian kalau memang kalian streaming ibadah dengan HP. Matikan notifikasi kalian supaya kalian tidak terganggu oleh notifikasi kalian. Dan mari kita tunjukkan hormat kita pada Tuhan dalam ibadah ini. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian berjudul Mulia Sembah Raja Mulia. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh kumpulkan kami semua
Di waktu yang sama ini, dalam ibadah ini, sekalipun kami dalam ruangan yang berbeda, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu pada minggu pagi ini ya Tuhan. Saat ini kami mau mengkhususkan waktu ini hanya untuk padamu saja ya Tuhan, hanya untuk Engkau saja. Kiranya Tuhan mengaruniakan kami fokus, ketenangan agar kami boleh menikmati firman-Mu, agar kami boleh firman-Mu tidak lewat begitu saja, tapi boleh hidup dalam diri kami, tertanam, tumbuh dan berbuah melalui kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah waktu kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, di sepanjang minggu ini, di sepanjang hari kita, di sepanjang aktivitas kita, tentu kita nggak terlepas dari yang namanya dosa. Karena itu sudah menjadi, dalam tanda kutip, menjadi suatu natur kita sebagai manusia untuk jatuh dalam dosa. Dan mungkin sepanjang minggu ini kita terlepas dari segala yang udah kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat, kita lupa atau belum mengakuinya kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini, yuk mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akuin segenap dosa-dosa kita, segenap pelanggaran kita. Kita mohon kepada Tuhan untuk menyentuh hati kita dan membentuk kita seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita naikkan pujian Satu Hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, yang murni. Kau membentuk rencana hatiku
Dipersilakan pada pengantin. Sebuah kasih yang selalu memberi magang, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita kembali mengakui segala kelemahan kita di hadapan Allah dan memohon pengampunan daripada Dia. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu saat ini. Engkau tahu kedalaman hati kami, Engkau tilik kami ya Tuhan. Di dalam kami ada banyak kelemahan. Di dalam kami ada banyak kekurangan, di dalam kami ada kesombongan, ada pembangkangan terhadap segala kehendak Tuhan. Maka dengan hati yang penuh dengan penyesalan kami datang memohon pengampunan daripada Engkau. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Hapuskanlah pelanggaran kami. Bersihkanlah kami dari segala kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Dan berikanlah kepada kami hati yang baru, hati yang telah diubahkan, agar kami berjalan di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GI Denny, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita naikkan satu pujian, jadikan kami satu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.
seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Dipersilakan pada Ko Denny. Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memulai dengan doa sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur sekali lagi kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online ini. Tetapi kami bersyukur untuk kesempatan ini dan saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Secara khusus karena kami tahu Tuhan kondisi kami yang begitu terbatas ketika kami harus mendengar khotbah ini melalui live streaming ataupun melalui online ini. Pastilah akan banyak gangguan di sekitar kami. Tapi biarlah Tuhan yang berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan untuk kami boleh berfokus selama beberapa waktu ke depan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan sekali lagi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang siapakah aku. Tentu saja siapakah aku ini bukan saya bertanya kepada teman-teman tentang siapa saya begitu ya, tetapi yang dimaksud siapakah aku di sini adalah siapakah Tuhan Yesus itu. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 16 ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membaca bagian ini, saya akan membacakan untuk kita semua bagian firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saya tertarik ketika saya mendengar begitu ya, belakangan ini banyak orang menyebutkan istilah bucin gitu ya. Waktu saya mendengar istilah bucin ini saya sampai berpikir, apa sih ya artinya bucin? Apakah ada orang yang namanya cinta lalu dipanggilnya ibu cinta, bucin begitu ya? Atau apa sih? Atau butuh cinta? Saya sampai memikirkannya begitu. Ini orang butuh cinta begitu, karena biasanya mengatakan bucin ini kepada orang yang lagi falling in love katanya begitu. Nah ternyata setelah saya cari-cari istilah ini, bucin itu adalah ternyata singkatan dari budak cinta, gitu ya, budak cinta. Nah, apa yang menarik dari fenomena bucin ini, gitu ya? Karena waktu saya analisa lagi, saya cari tahu di Google tentang bucin ini apa, begitu ya. Dan lalu siapa yang orang-orang yang dikenakan istilah bucin ini, begitu ya? Ternyata adalah orang-orang yang ya ini sebetulnya istilah untuk cinta yang bertepuk sebelah tangan lah begitu ya. Artinya misal salah satu benar-benar cinta sama pasangannya sementara si pasangan ini
sama sekali tidak peduli dengan orang yang mencintainya ini atau tidak mau tahu begitu ya. Akhirnya dikatakan makanya budak cinta. Jadi orang yang sedang benar-benar jatuh cinta begitu ya, cinta buta ini dia akan benar-benar sungguh-sungguh melakukan apapun untuk orang yang sedang dikejar itu. Ya sekali lagi walaupun orang yang dikejar ini sama sekali tidak mau mempedulikan atau tidak mau tahu tentang ya kamu terserah deh kamu mau cinta saya pokoknya nggak cinta sama kamu begitu. Nah ini mungkin yang disebut sebagai istilah bucin gitu. Nah tetapi yang menarik yang ingin kenapa saya mengangkat tentang istilah bucin ini teman-teman. Karena bucin ini adalah kalau kita mau lihat ini adalah sebuah kondisi atau realita dari sebuah relasi yang sebetulnya relasi ini relasi yang tidak sehat. Karena apa? Karena hanya satu pihak saja yang berjuang, gitu ya. Hanya satu pihak saja yang berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk ya memberikan yang terbaik untuk pasangannya, berjuang untuk membangun relasi dengan pasangannya. Tentu saja relasi ini yang dimaksud adalah relasi mereka bisa lebih serius hubungannya, gitu kan. Dan tentu saja ini tidak baik. Dan yang saya katakan tadi, hanya satu pihak yang berjuang untuk mengenal pribadi yang lain. Sementara pihak yang lain sebodoh amat, nggak mau tahu gitu. Nah, rekan-rekan kasih di dalam Tuhan, padahal kita tahu bahwa sebetulnya sebuah relasi yang sehat harusnya ada sebuah proses untuk saling mengenal. Sebuah relasi yang sehat adalah sebuah proses untuk saling mengenal dengan baik antara siapa? Antara kedua belah pihak yang sedang berelasi atau sedang berhubungan itu. Nggak bisa hanya satu pihak mau kenal, tetapi yang pihak yang satu tidak mau, dalam tanda kutip tidak mau untuk dikenal oleh pihak yang lain. Maka ini bisa disebut sebagai sebuah relasi yang tidak sehat. Saya mau mengatakan hubungan apapun, bukan hanya hubungan di dalam pacaran, begitu ya, hubungan pasangan muda-mudi yang sedang jatuh cinta, tetapi di dalam segala hubungan apapun itu, begitu ya, yang saya mau katakan sebagai hubungan sosial yang ada di masyarakat kita saat ini, sebuah hubungan yang sehat, relasi yang sehat, pasti harus ada interaksi di antara kedua belah pihak. Saya mau ambil contoh begini. Misal hubungan antara guru dengan murid. Jika tidak ada saling mengenal, gitu ya, tidak saling mengenal, misal begitu ya. Gurunya tidak mau mengenal muridnya. Pokoknya mau ngajar begitu ya. Pokoknya saya ngertinya ya saya guru kalau ngajar caranya begini. Tanpa mau tahu atau tanpa mau kenal cara murid belajar. Yang terjadi adalah apa? Murid-murid akan menilai si guru ini kalau ngajar bosenin. Tapi demikian juga sebaliknya. Kalau si murid juga tidak mau mengenal gurunya, karena begitu tahu lihat gurunya mukanya aja udah nyebelin, ya dia nggak mau tahu tentang gurunya. Maka yang terjadi adalah apa? Relasi nggak sehat antara guru dengan murid. Dan ini yang terjadi. Karena apa? Kedua belah pihak tidak mau membangun sebuah relasi yang sehat, yaitu hubungan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Lalu kalau kita masuk lebih dalam lagi, hubungan misal antara orang tua dengan anak. Jika orang tua tidak mengenal karakter anak atau tidak mengenal anak dengan baik, maka yang muncul dari orang tua adalah selalu menuntut anak. Anak harus begini, harus begini, harus begitu. Tanpa tahu bahwa si anak mungkin gitu ya, kesulitan untuk ya memenuhi tuntutan dari si orang tua. Karena ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh si anak. Atau sebaliknya jika si anak tidak mengenal ortu dengan baik, maka yang terjadi adalah anak akan benci kepada ortunya. Dan saya katakan tadi sekali lagi, relasi yang sehat ini tidak akan pernah terbentuk kalau kedua belah pihak ini tidak mau berjuang atau memulai untuk saling mengenal. Siapa sih orang tua saya, siapa sih anak saya, siapa sih guru saya, siapa sih anak murid saya. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, relasi atau hubungan yang baik haruslah muncul dari usaha masing-masing pribadi untuk saling mengenal. Nah, saat ini kita akan sama-sama melihat satu pola relasi yang Tuhan Yesus kehendaki. Kalau tadi saya mengambil contoh pola relasi hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Demikian juga sebetulnya hubungan antara kita dengan Tuhan sebetulnya memiliki pola yang sama. Relasi kita dengan Tuhan akan lebih baik dan lebih baik lagi kalau kita juga punya usaha untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 tadi yang saya bacakan
kita mau melihat sebetulnya pola relasi apa sih yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam hubungan antara Tuhan Yesus dengan kita sebagai orang percaya. Nah, kita akan sama-sama belajar melihat setiap bagian firman Tuhan ini satu persatu, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau kita melihat di sini ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, saya bacakan kata-kata ini sekali lagi. Di sini di ayat yang ke-13, Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya dengan kata apa? Dengan menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Tuhan Yesus mengatakan begini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi tidak menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua, tetapi menggunakan kata ganti orang ketiga. Menggunakan kata orang, gitu ya. Siapakah anak manusia itu? Padahal kita tahu bahwa yang dimaksud dengan anak manusia adalah Tuhan Yesus sendiri, dia yang sedang berbicara. Tetapi Tuhan Yesus tidak bertanya, kata orang, siapakah aku? Tetapi kata orang, siapakah anak manusia? Seolah-olah juga menunjuk kepada yang lain di luar ketika mereka sedang berbicara. Paham ya maksud saya? Bahwa ini sedang berbicara tentang ketika Tuhan Yesus di ayat yang ke-13 dia bertanya kepada para muridnya menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Tuhan Yesus menggunakan hal di dalam pengertian umum berbicara tentang orang, seolah-olah berbicara, Tuhan Yesus berbicara pada muridnya, sedang berbicara tentang orang-orang di lingkaran luar, begitu ya, di dalam pembicaraan, konteks pembicaraan mereka. Lalu kita melihat di ayat yang ke-14, jawaban dari para murid macam-macam, banyak gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 Tuhan Yesus bertanya lagi kepada para muridnya. Lalu dia bertanya begini, di dalam pertanyaan yang kedua, sifatnya lebih personal, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dan orang yang kedua. Di sini katakan, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lihat, menarik. Bahwa di dalam pertanyaan yang kedua, pembicaraan sudah masuk di dalam lingkaran dalam. Artinya menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Tetapi apa katamu tentang aku? Begitu. Menarik rekan-rekan kasih di dalam Tuhan kalau kita melihat ini. Kalau kita melihat ayat 13 dan ayat 15, kita bisa melihat sebuah progres, gitu ya, atau sebuah eskalasi, gitu ya, peningkatan, gitu ya. Sebuah relasi atau hubungan, atau dalam hal ini mungkin berbicara tentang komunikasi, gitu ya. Ada sebuah progres atau peningkatan sebuah komunikasi. Artinya komunikasi itu dimulai dari pertanyaan di luar lingkaran pembicaraan, gitu ya, tentang ngomongin orang deh di luar sana, begitu. Tetapi berikutnya adalah ketika komunikasi itu semakin lebih dalam lagi, lebih baik lagi, maka pembicaraan itu masuk lebih ke dalam, yaitu berbicara tentang aku dan kamu. Menarik rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sedang mau mengajak para muridnya untuk mengenal tentang dirinya atau tentang diri Tuhan Yesus bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi menurut kamu sendiri selama kamu hidup bersama-sama dengan aku, kamu kenalnya aku tuh siapa atau seperti apa. Nah, rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, implikasi di dalam kebenaran ini dari dua ayat ini, kita mau melihat bahwa sebuah relasi yang sehat akan merubah suatu kondisi. Kondisi dari apa? Kondisi dari hanya sekedar tahu menjadi kenal. Kalau kita yang lagi pacaran gitu ya, atau lagi jatuh cinta, awalnya toh pertama dimulai dari tahu gitu ya. Saya tahu tuh ada cewek cantik. Udah cantik, pinter, baik lagi. Kita mulai tahu dan mulai mencari tahu. Itu namanya siapa, gitu ya. Lalu rumahnya di mana, anaknya siapa. Itu kita sedang mencari tahu. Dan itu kita mencari tahu dari siapa? Dari orang-orang di luar saya dan orang yang saya taksir ini. Atau orang yang saya sukai ini. Saya mencari tahu. Tetapi di dalam progres berikutnya adalah kita harus membangun ketika kita mau relasi ini menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Relasi yang seperti yang kita harapkan, kita bisa lebih kenal lagi kepada pasangan orang yang kita sukai ini. Maka kita harus menjadi kenal dan kita akan membangun relasi, begitu ya, dengan orang ini. Dan relasi yang
seperti ini, begitu ya, adalah satu usaha untuk kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang orang yang kita sukai ini. Dan untuk bisa lebih mengenal orang yang kita sukai ini, itu butuh sesuatu yang sifatnya pribadi dan bersifat relasional. Artinya kita harus membangun hubungan dengan orang ini. Tidak lagi kita mencari tahu dari orang-orang di luar lingkaran antara saya dengan dia, tetapi saya mau mencari tahu lebih dalam lagi tentang dia. Dan itu sifatnya haruslah personal dan pribadi. Demikian juga dengan Tuhan. Kita mungkin pertama sebagai orang percaya kita cuma tahu, oh ada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Yang katanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Katanya nih begitu ya, kita baru sekedar tahu. Tetapi kita tidak bisa hidup berlama-lama di dalam hanya sekedar tahu. Kita harus maju ke dalam step berikutnya, relasi berikutnya, yaitu kita mau menjadi kenal tentang siapa sih Tuhan Yesus. Makanya tema kita adalah pagi hari ini adalah siapakah aku. Kita mau lebih kenal lebih dalam lagi tentang siapa sih Tuhan Yesus. Dan disinilah kita harus mulai membangun sebuah relasi yang sehat. Yaitu hubungan yang lebih dalam lagi, lebih personal lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita melihat di ayat yang ke-17 teman-teman. Di ayat yang ke-17 ini kita bisa melihat bahwa di dalam ayat yang ke-17 ini sebetulnya Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa atau menunjukkan kepada setiap kita begitu ya. Bahwa kalau saya bacakan ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus yang sudah menyebutkan siapa Yesus itu dengan benar begitu ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-17 ini sebetulnya mau berbicara bahwa menunjukkan kepada kita bahwa inisiatif untuk memulai relasi ini, relasi hubungan antara saya dengan Tuhan itu dimulai dari Tuhan sendiri, dimulai dari Allah sendiri. Menarik rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, kata menyatakan di sini di dalam ayat 17 tadi gitu ya, memiliki arti harafiah, artinya adalah membuka gitu ya, revelation, membuka atau membawa kepada terang gitu ya. Jadi menyatakan itu artinya menyatakan diri itu artinya adalah membuka diri atau membawa diri itu menuju kepada terang, supaya kalau situasinya terang, lebih banyak cahaya, maka bisa lebih lihat dengan jelas. Nah, rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, kembali berbicara tentang relasi. Ketika dua pihak berhubungan atau memiliki sebuah relasi atau membangun sebuah hubungan, perlu minimal ada satu pihak yang terlebih dahulu dengan sukarela membuka dirinya. Sehingga relasi ini bisa menjadi berhasil. Ya, contoh paling mudah tadi ketika hubungan kita suka dengan seseorang begitu ya. Tentu saja ketika kita suka dengan seseorang dan kita mau membangun hubungan yang lebih serius, siapa yang harus membuka diri terlebih dahulu? Tentu saja diri kita. Kita nggak bisa menuntut, aku mau suka sama kamu tapi kamu buka diri dulu kamu dong. Kamu kenalin diri kamu ke saya dong. Nggak bisa. Kita yang terlebih dahulu harus memulai untuk mengenalkan diri, mendekati dia, begitu ya, mulai ngajak dia ngobrol, mulai berbicara. Kita nggak bisa jaim, begitu ya. Semakin kita jaim, maka relasi ini tidak akan pasti terbangun. Gak mungkin kita bisa kenal dia lebih dekat lagi. Karena apa? Kita sudah jaim duluan, gak mau membuka diri duluan. Nah, bersyukur kepada Tuhan, ketika di dalam ayat 17 ini dengan jelas dinyatakan bahwa ketika Tuhan menghendaki sebuah relasi, begitu ya, Tuhan menghendaki bahwa sebagai orang percaya punya hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut orang percaya untuk terlebih dahulu memulai akan relasi ini. Tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu memulai untuk menginisiatifi, begitu ya, relasi ini bisa terbentuk dan bisa terbangun. Tuhan Yesus sendirilah yang memberikan, menyatakan dirinya, membuka dirinya untuk, kamu ayo kenal saya lebih dekat lagi. Menarik rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, kenapa ketika saya berbicara tentang hal ini, kenapa sih harus Tuhan yang terlebih dahulu membangun atau memulai inisiatif untuk membangun relasi ini? Karena kita adalah orang-orang berdosa, teman-teman. Kita sebagai orang berdosa, kita tidak punya kemampuan atau kemauan atau keinginan untuk kita
mengenal Allah dengan kemampuan kita sendiri. Kita adalah orang-orang berdosa yang cenderung untuk melarikan diri dari Allah, yang cenderung untuk menjauh dari Allah. Oleh karena itulah harus Allah yang terlebih dahulu datang menghampiri kita untuk Dia boleh membangun akan relasi yang sehat. Nah, tetapi yang menarik, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak cuma berhenti di ayat yang ke-17. Oke, kalau gitu Allah yang mencari kita, ya sudahlah biarin Allah mencari kita, lalu kita berdiam diri, lalu kita pasif. Nah, kalau kita maju ke dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19, ayat 18 dan 19 ini sebetulnya sedang berbicara tentang wewenang dan kuasa yang Yesus berikan kepada Petrus. Frasa atau kata mengikat dan melepas dalam tradisi rabi Yahudi memiliki makna sebuah otoritas yang dimiliki oleh seorang rabi yang memiliki wewenang untuk mengajar dan untuk menentukan apakah sesuatu itu dilarang atau diperbolehkan. Dan juga rabi ini punya wewenang untuk menentukan, untuk mempertahankan atau menghapus sebuah aturan. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan doktrinal dari si rabi itu sendiri. Jadi kata arti makna dari mengikat atau melepas ini adalah sebuah kuasa untuk menentukan gitu ya, benar dan salah, baik dan tidak baik. Dan itu yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Ketika apa? Dalam tanda kutip ketika Petrus memiliki pengenalan yang baik tentang siapa Tuhan. Rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, di dalam sebuah relasi atau hubungan, kepercayaan adalah sebuah puncak dari relasi atau hubungan ini. Sebuah relasi atau hubungan dikatakan berhasil kalau di dalam hubungan itu atau di dalam relasi itu ada atau terbangun sebuah kepercayaan. Dan di ayat 18 sampai 19 di sini adalah wujud kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa relasi atau hubungan antara Yesus dengan Petrus atau dengan seluruh murid pada saat itu adalah sebuah relasi yang baik. Sehingga dari hasil relasi itu adalah Tuhan Yesus mempercayakan atau memberikan wewenang kepada Petrus. Rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, tingkat kepercayaan menunjukkan level sebuah hubungan. Beberapa waktu lalu mungkin kita pernah lihat di YouTube begitu ya, atau di video-video begitu yang ada yang muncul. Ada satu challenge gitu ya yang muncul, yaitu challenge yang kepada anak-anak begitu, anak-anak kecil. Jadi orang tua sedang mau menguji begitu ya anaknya. Apakah si anak ini taat atau enggak? Ya, jadi dia tahu anak ini tuh paling suka permen, misal permen jenis apa? Permen yang jelly lah atau permen yang manis-manis yang warna-warni begitu ya. Lalu si ibu itu akan taruh di depan anak itu sambil sebelumnya ibunya ini udah pasang hidden camera begitu ya di depan si anak itu. Lalu si ibu ini bilang, permennya jangan diambil ya sampai mama balik. Lalu si mama itu akan tinggalin si anak itu, dan di depan si anak itu ada permen yang tadi si anak itu pasti suka lah. Jadi si ibu ini harus tahu dulu misal permen yang dia suka apa begitu ya. Nah, lalu di situ kamera akan terus merekam gitu ya sampai si ibu ini balik gitu. Dan menarik kalau kita, nanti teman-teman boleh cari begitu ya di YouTube tentang Candy Challenge ini begitu ya. Nah, banyak sekali. Jadi ada macam-macam ekspresi anak-anak begitu. Ada sambil, oh dia kayak udah kepengen pegang tuh permen begitu ya. Lihat, tapi sambil lihat-lihat ke belakang, mamanya ada enggak ya gitu ya, gelisah. Terus mulai sentuh-sentuh tuh permen begitu ya, geser-geser, tapi dia enggak ambil. Atau ada anak yang akhirnya ambil tuh sambil makan, bolak-balik dia makan. Gitu ya. Nah, menarik rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kepercayaan ini. Ketika sebuah hubungan atau relasi itu sudah sehat, maka akan ada kepercayaan, ada trust yang terbangun di dalamnya. Dan ketika kita melihat di dalam kisah ini, ketika Yesus memberikan kuasa kepada Petrus, di situ seolah-olah Tuhan Yesus sedang mau mengatakan, aku percaya kepada engkau Petrus, bahwa engkau adalah orang yang baik, orang yang bisa menjadi muridku yang sejati. Nah, rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan,
Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini sebetulnya mau mengingatkan apa bagi kita semua? Bagian firman Tuhan ini setidaknya bagi saya pribadi, gitu ya, mengingatkan akan beberapa hal yang berkaitan dengan hidup saya, dan saya yakin ini juga akan berkaitan dengan hidup dari teman-teman semua. Hidup yang seperti apa? Hidup yang bersama-sama dengan Tuhan, hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan, hidup yang lebih baik lagi menjadi orang percaya di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita bisa tahu bahwa melalui firman Tuhan ini, ketika kita bisa mengenal Tuhan, ketika kita bisa tahu Tuhan Yesus itu siapa, ketika kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena adanya anugerah. Karena adanya Tuhan yang terlebih dahulu mau mengenal kita, dan Dia yang mencari kita. Jadi bukan karena kita pinter, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang baik, sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan yang lebih dahulu mau mencari kita. Dan ini yang disebut sebagai anugerah, teman-teman. Bahwa Tuhan yang mencari kita terlebih dahulu. Dan kita harus bersyukur akan anugerah ini. Bahwa ada Tuhan yang begitu baik, yang mau mencari kita, orang-orang yang dalam tanda kutip begitu jahat, yang gak mau dicari sama Tuhan ini. Kita terus lari, tapi Tuhan gak pernah capek untuk kejar kita. Kita harus bersyukur akan anugerah ini. Dan tetapi tentu saja kita tidak bisa hanya mengatakan seperti di awal tadi saya katakan. Kita hanya berharap, ya sudahlah biar Tuhan cari, saya terus lari aja. Toh nanti saatnya saya bisa ditangkap sama Tuhan. Gak bisa begitu. Tetapi kita juga berbicara tentang sebuah respon, gitu ya. Di dalam sebuah relasi, kita tidak bisa hanya terus menunggu Allah atau orang lain yang berinisiatif terus di dalam relasi tersebut. Kita juga harus aktif di dalam membangun relasi ini. Kita harus merespon akan inisiatif Allah di dalam hidup ini. Kita harus merespon akan anugerah Allah yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Dengan cara apa? Kita juga mulai membuka diri. Untuk kita belajar, untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Kita mau meresponi akan anugerah itu. Dan saya mau mengatakan begini, bahwa anugerah dan respon yang tepat akan menghasilkan sebuah pertumbuhan, akan menghasilkan sebuah perubahan, akan menghasilkan sebuah progres di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak bisa terus menerus hidup sebagai orang percaya yang sama. Dari dulu mulai dibaptis sampai sekarang kita sama aja, karakternya nggak berubah, masih suka terus berbohong, masih terus nggak pernah taat sama orang tua. Itu namanya kita nggak bertumbuh, kita stuck. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Tuhan mencari kita dan kita harus merespon dengan baik. Kita juga mau belajar untuk mengenal Tuhan. Saya mau mengatakan di sini teman-teman, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita belajar untuk mengenal Dia lebih baik lagi. Kita mau belajar untuk kita juga membuka diri supaya Tuhan juga mengenal kita lebih baik. Dan saya yakin ketika kita mulai membuka diri pelan-pelan, terus pelan-pelan untuk kita boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik, kita akan mengalami pertumbuhan dan perubahan. Saya pernah mengalami hal ini, teman-teman. Hidup saya yang lalu adalah hidup yang jauh dari Tuhan. Hidup yang gak pernah, dalam tanda kutip, dalam pikiran saya tidak pernah sedikit pun untuk mencari Tuhan. Yang ada di pikiran saya adalah, saya mau menjauh dari Tuhan. Saya mau gak taat sama orang tua, saya nyontek, saya minggat dari kelas, saya coba rokok, saya coba ini, saya coba itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ketika ada satu momen saya merasakan bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saya, yang saya katakan sebagai anugerah ini. Bahwa Tuhan mau mencari saya. Dan saya mau meresponi dengan baik, yaitu saya mulai apa? Saya mulai juga mau mencari tahu tentang siapa itu Tuhan. Saya mulai membuka diri saya untuk saya boleh dikenal oleh Tuhan lebih baik lagi. Saya membuka diri saya untuk saya boleh juga mencari tahu tentang siapa Tuhan itu. Dan saya melihat perubahan hidup yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya luar biasa sekali. Teman-teman mungkin boleh tanya, mungkin berpikir cerita saya ini bohong begitu ya. Mungkin teman-teman boleh tanya sama teman-teman alumni saya di SMP, di SMA. Ketika tahu saya jadi pendeta, saya jadi hamba Tuhan, mereka kaget gitu. Loh, lu yang dulu gini bisa jadi hamba Tuhan begitu ya. Lu gak bohong kan nih jadi hamba Tuhan begitu ya. Mereka gak percaya begitu.
Tapi inilah sebuah perubahan, sebuah progres yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Dan saya menantang teman-teman sekalian kalau teman-teman mau mengalami perubahan yang sama. Mari kita mulai belajar untuk membangun pengenalan kita akan Tuhan. Melalui cara apa? Yuk kita sama-sama berjuang untuk mulai membangun relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja relasi itu terbangun dengan cara kita mau tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hati Tuhan, kehendak Tuhan itu ada di mana? Ada di firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk memulai dengan cara kita mulai rajin membaca firman Tuhan, lebih rajin lagi untuk sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi ketika kita mendengarkan khotbah firman Tuhan. Karena disitulah di dalam firman Tuhan itulah kita tahu dan kita bisa kenal siapa Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi kerinduannya untuk kita. Sama seperti ketika kita mau mengenal orang yang kita kasih, kita tentu saja akan cari tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi favoritnya. Kita akan cari info sebanyak-banyaknya, dan sama seperti ketika kita mau membangun relasi, hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan, kita mau mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi, kita cari tahu apa yang menjadi isi hatinya. Di mana kita bisa cari tahu? Di dalam bagian firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk kita mulai rajin baca firman Tuhan, mulai lebih sungguh-sungguh lagi baca firman Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan itu, kita setidaknya mencoba untuk membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh ketika beribadah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita bisa mengalami satu progres di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah perubahan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan relasi kita dengan Tuhan akan semakin lebih baik lagi. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur sekali lagi kalau pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Untuk kami membangun relasi kami dengan Tuhan lebih baik lagi. Supaya hidup kami mengalami sebuah pertumbuhan. Hidup kami mengalami sebuah progres. Hidup kami tidak seperti yang dulu lagi. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan bantu setiap kami. Untuk kami sungguh-sungguh mencari tahu Tuhan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Tolong kami berikan hati yang mau sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau dengar firman Tuhan diberitakan pada saat khotbah. Supaya kami boleh sekali lagi tahu tentang isi hati Tuhan. Dan kami bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Sehingga hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan bisa semakin lebih baik lagi. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita memberi sedikit dari apa yang kita punya, mengembalikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Nah, untuk QR code persembahan udah ditampilin di layar. Untuk kode korem kita tambahin 2 digit 2 di belakang nominal yang kita transfer ya teman-teman. Jadi misalnya kita mempersembahkan sejumlah 10.000, kita tambahin 2 di belakangnya, 10.002. Kalau 5.000, 5.002. Begitu ya teman-teman. Mari kita naikkan satu pujian berjudul Bahasa Cinta.
minta grace untuk doa persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama meskipun kami terpisah tempat dan waktu. Kami masih bisa beribadah bersama-sama memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, ada satu pengumuman, satu saja. Minggu depan kita ibadah via Zoom ya teman-teman. Kita tidak ibadah via YouTube, tapi kita akan ibadah via Zoom. Jadi buat teman-teman yang akan ibadah minggu depan bisa nanti klik link yang akan di-share di Line atau di Instagram atau juga ada di WhatsApp. Itu saja pengumuman teman-teman. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita. Tuhan, kami selesai berbakti pada hari ini. Dan kami mohon Engkau memberkati kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk teman-teman, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Hold me now in the hands that created the heavens. Find me now where the grace runs deep as your skies. You pull me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name. And make my heart whole again. Lift it up, and my knees know it's all for your glory. I'm lost in with more reasons to sing than to feel. You pulled me from the clay, set me on a rock. Call me by your name and make my heart
down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you. I surrender.